Hari ini adalah lokakarya 6, tapi sudah 7 kali kita lokakarya sama yang 0. Ya tadi tinggal 3 kali lagi kita lokakarya 7, 8, dan 9. Jadi hitung. Nah, setiap kelipatan 3 enggak nyebut angka 3, tapi dot. Bisa ya? Setiap kelipatan 3. Ismi. 2 dan 13. Oke. Ya, tepuk tangan bersama Bapak Ibu. Tujuan lokakarya kita hari ini, Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu diharapkan dapat menyusun rancangan rantai hasil program yang terdiri dari mengidentifikasi input, aktivitas, hasil langsung atau output, kemudian tujuan atau capaian antara outcome, dan dampak atau impact pada rantai hasil program yang disusun. Ini yang pertama. Nanti bagian rantai hasil ini akan didampingi oleh Bu Priyano Santri nanti Bapak Ibu. Kemudian menyusun manajemen risiko program yang sudah dibuat dari rantai hasil nanti bersama saya. Kemudian membedakan antara monitoring dan evaluasi, mengetahui prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi, serta menyusun kerangka monitoring dan evaluasi. Ini nanti bersama Bapak Ali. Agendanya ada 5. Yang pertama, bercerita tentang rencana program yang telah disusun sebelumnya. Agenda kita yang kedua, menyusun rancangan rantai hasil program, menyusun manajemen risiko program, menyusun kerangka monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir adalah pengumuman pelaksanaan lokakarya selanjutnya. Ini 5 agenda yang akan kita sampaikan, yang akan kami sampaikan, yang akan kita pelajari bersama, yang akan kita diskusikan di hari ini Bapak Ibu. Seperti biasa Bapak Ibu, dari lokakarya perdana sampai lokakarya 5, kita pasti yang pertama adalah kesepakatan belajar Bapak Ibu. Menjaga kebersihan ruang kelas dan lingkungan sekitar. Modal-modal atau potensi-potensi yang ada di sekolah, yang pertama modal sekolah, kemudian modal manusianya, yang ketiga modal sosial, yang keempat modal fisik, yang kelima modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, modal agama, dan budaya. Bapak Ibu silakan bercerita dengan rekannya. Bapak Ibu silakan berdiri mencari rekan, nggak perlu dengan satu bangku, boleh dengan yang lain kalau Bu Ayu. manusia lapangan. Jadi ada OB, ada satpam, ada laundry, ada yang makanan. Silakan bergantian. Oke, selesai Bapak Ibu. Silakan cari lagi teman baru, ceritakan dengan teman yang baru. Nah, jadi ada dua temuan-temuan yang Bapak Ibu dapatkan tadi. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari cerita teman Bapak Ibu? Tentunya punya hal baru karena kan sekolah Ibu dengan sekolah teman Bapak Ibu kan beda. Kemudian pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari cerita teman Bapak Ibu? Jadi saya mendengarkan 3 orang, jadi 3 orang yang berbeda-beda potensinya. Dan ada 3 aset yang berbeda juga. Dari Pak Agus, di sekolah dia kayaknya lebih potensi yang bagus itu adalah di lingkungan alamnya. Untuk Bu Fe, dia potensinya lebih sosial karena dia. Jadi untuk Bu Juharo di sekolah beliau saya sangat tertarik sekali. Dia di sana ada potensi manusia. Terus pelajaran apa yang saya dapatkan? Nah, jadi
Agar semua yang baik-baik akan saya bekerja. Hal baru yang saya dapatkan dari SD 13 adalah kedisiplinan dari guru-gurunya, karena juga dari pimpinannya tadi, bisa menjadi motivasi bagi saya. Nantinya saya terapkan di sekolah saya, karena dari cerita Bu Anda tadi adalah mungkin yang lebih ke itunya di bagian sosialnya, di mana di lingkungan sekolah Bu Anda itu banyak sekali instansi-instansi terkait yang bisa dijadikan proses pembelajaran kepada muridnya. Bahwa Bu Jura menceritakan tentang hal baru yang luar biasa dan itu adalah program yang ada di sekolah langsung di komunitasnya, dan itu memang menjadi bagian dari suatu kelebihan yang patut ditiru lah, bahwa pemimpinnya itu memberikan contoh yang baik dan langsung terjun untuk langsung melaksanakan apa yang diprogramkan di sekolahnya. Jadi Bu Dina, nah Ibu Dina itu mengatakan bahwa sekolahnya itu yaitu di SDN 17 Sumeraya itu banyak sekali potensi yang dimiliki, sangat banyak, bahkan sangat banyak ya. Nah lingkungannya dia punya lapangan sepak bola, jarang ya sekolah punya lapangan sepak bola, artinya itu luas sekali sekolahnya, lingkungannya, kemudian lapangan voli, dan bahkan di sekolahnya itu pernah kalau olahraga itu tenis meja ya, pernah juarai tenis meja. SD 18 ya, ya saya juga pernah lewat, dan itu juga bagus dari bangunan luarnya saja yang sudah bagus, dan ternyata memang lingkungannya itu dimanfaatkan untuk kegiatan menanam ubi, jagung, kangkung, dan bahkan jual, dan uang itu dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan di sekolah. Itu si modal manusianya itu punya potensi masing-masing. Misalnya ada guru yang punya kelebihan nari, kemudian pantomim, nah itu benar-benar dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi siswanya. Rancangan itu Bapak Ibu, nanti setiap orang bercerita. Silakan dimulai Bapak Ibu bercerita dari orang pertama hingga orang kelima. Biar nggak jenuh ya, sama lah kan anak-anak kecil kalau baca itu kan mungkin jenuh buku itu, kemudian berarti kalau buku baru kan untuk mengembangkan prestasi sekolah yang ada senang aman belum dapat masih belum ada, tapi kemarin sebenarnya area pengalaman tentang ide-ide program yang disampaikan, rekan-rekan juga sudah memberi masukan terhadap rencana program yang sudah Bapak Ibu susun. Tentunya sudah banyak masukan ya yang diterima dari rekan-rekan ini, dan saya yakin pasti ini sangat bermanfaat nih untuk memberi perbaikan dari rencana yang sudah Bapak Ibu susun. Di bagian ini kita akan bersama-sama membahas mengenai rantai hasil atau result chain. Bapak Ibu sebelumnya sudah ada pernah mendengar bagaimana suatu tindakan tertentu yang akan dilakukan untuk mengarahkan ke beberapa hasil yang diinginkan. Di dalam konsep rantai hasil atau result chain ada 5 komponen yang berpengaruh di dalam rantai hasil tersebut. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah aktivitas, yang ketiga hasil langsung atau output, yang keempat tujuan, siswa memiliki pola leadership. Kemudian aktivitas
tugasnya di sini guru mengarahkan anak cuci tangan menggunakan sabun sebelum masuk kelas dan keluar kelas. Keyakinan mereka bahwa cuci tangan itu ternyata penting untuk kesehatan mereka. Dokter ini bisa jelaskan ternyata vitamin ada dan juga ada bakteri yang membawa penyakit. Dan itu mereka tidak paham. Artinya penjelasan itu semakin mereka yakin. Kemudian Pertama yang saya sampaikan adalah tujuannya. Tujuannya di sini siswa memiliki kebiasaan cuci tangan pakai sabun. Kemudian inputnya ada waktu, guru, kemudian poster mengenai tema kebersihan. Nah, kegiatannya atau aktivitasnya adalah pertama-tama tentunya sosialisasi bahwa pentingnya kebersihan dengan melakukan hal yang sederhana, murah, dan nyaman. Di semua aktivitas ini saya rasa sudah bagus. Cuma yang pengen saya tanyakan di sini kan ada sosialisasi pentingnya gerakan cuci tangan. Terus kegiatannya ada nontonan juga. Cara mencuci tangan yang baik. Saya akan koreksi itu sih. Saya kan ada juga sosialisasi pentingnya hanya sosialisasi tapi tidak ada praktek dari cara. Terus ditambahkan ini ada aktivitas murid-murid diajari cara cuci tangan pakai sabun dengan aturan yang sudah ada. Kemudian itu pembiasaan murid-murid sebelum masuk ke kelas cuci tangan pakai sabun terlebih dahulu. Kemudian inputnya itu waktu yang digunakan dijelaskan guru, dewan guru, terlibat di situ murid dan serta peralatan cuci tangan. Hasilnya. Ya, ketika aktivitas guru mengajari cara mencuci tangan, hasilnya kita dapat mencuci tangan yang sudah diajarkan oleh medis kesehatan. Kalau menurut saya ditambahin dengan tata cara hasilnya itu berupa tata cara mencuci tangan pakai sabun. Jadi ada produknya dari yang aktivitas guru tadi mengajari cara mencuci tangan, tentunya hasilnya ada tata caranya apa saja, dan kita harus tekankan pakai sabunnya. Ketika kita memberi contoh mencuci tangannya, kita tekankan pakai sabunnya. Kenapa? Karena kalau pakai sabun kita akan lebih bersih, kuman-kuman mati daripada kita tidak memakai sabun. Jadi ada penekanan di pakai sabunnya. Itu hasil langsungnya lah. Itu hasil langsungnya peduli. Kita tahu Bapak Ibu, program apapun, kegiatan apapun yang akan kita lakukan pasti ada risikonya. Apakah risikonya itu besar, kecil, atau sedang, tergantung skala daripada risiko. Mendiskusikan bersama program yang sudah Bapak Ibu buat tadi, yang sudah dibuat rantai hasilnya, tapi fokusnya pada input, aktivitas dan output. Itu kan bisa masuk tujuan. 8 bagian lagi ya Ada Bapak Ibu. visi kan? Nah, ini kan sesuai dengan tujuan. Bukan tujuan dengan pengendalian ini. Risikonya itu sangat kecil ya. Nah, strateginya itu menambahkan jumlah anggota piket di setiap regu atau kelompok. Dari program kami adalah murid menjadi kreatif. Risiko yang pertama yaitu buku-buku yang rusak. Buku-buku rusak ini bisa sobek, bisa basah atau lepas. Risikonya sedang, strategi pengendaliannya diperbaiki atau dibetulkan sesuai dengan kerusakannya. Dalam proses monitoring dan evaluasi ini tahapannya adalah tahapan akhir
akhir, bisa dikatakan tahapan akhir dari suatu program. Monitoring itu apa sih? Bapak Ibu udah dapat materi itu, udah salah saya ya. Monitoring, evaluasi, learning, artinya apa? ME. Bagaimana minat-minat dalam proses literasi terjadi. Tuh kan ada sih. Syarat Ada 6, ada 5. sebagian yang masih agak Nah, berarti itu penting bermakna kerja. Jadi tugas ini peranan guru dalam menugaskan ini sangat penting karena satu, dimana guru mengarahkan murid untuk melaksanakan observasi lingkungan sekitar rumah yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Kenapa ini dipilih? Karena alasannya kenapa di pertimbangan ya, peran guru sangat penting dalam mengarahkan murid. taman sekolah yang buatnya murid. Ibu.